Kami punya anak pertama, Kevin. Kami ngedidik anak kami cukup keras, kadang dengan pukulan. Mungkin itu yang membuat saya mendidik keras karena saya diperlakukan hal yang sama oleh orang tua saya. Dan ternyata itu juga membuat luka di dalam hati Kevin. Lalu saya saat dia lulus SMP, saya coba meminta maaf, meminta pengampunan sama dia, tapi itu saya berharap itu menjadi satu pemulihan, tapi tidak terjadi apa-apa. Kami bergereja di ICC sejak tahun 2011. Saat itu kami datang mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang tanpa terjadi suatu apapun juga. Kemudian kami juga sempat untuk coba bergereja ke gereja lain. Kadang suka ikut teman gitu ya. Sama saja akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu apapun. Akhirnya pada suatu saat kami mendengar firman Tuhan mengenai bergereja lokal. Nah, di situ kami bersepakat membuat komitmen kami mau bertumbuh. Akhirnya kami berjemaat dan bergereja lokal di ICC dan kita ikut iClick. Akhirnya kami boleh bertumbuh. Kemudian kami belajar untuk melayani dan akhirnya kami boleh semakin baik lagi lah gitu. Kevin pernah minta izin retreat ikut temennya. Saya izinkan, saya berharap itu akan ada satu pemulihan yang terjadi. Tapi ternyata nggak berubah. Setiap kita ngobrol itu komunikasi itu nggak pernah lancar. Dan selalunya ujung-ujungnya jadi berantem gitu. Pada saat waktu itu setelah dia pulang dari retreat, kita berusaha buat urusin berkas-berkas dokumen buat Kevin yang mau kuliah ke Jepang gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi berantem gitu. Dan saya sampai bilang sama Ko Johan, saya bilang saya udah nggak sanggup gitu. Saya mau saya udah nggak mau tahu lagi gitu kan, terserah dia mau kayak gimana, pokoknya saya nggak mau urusin lagi gitu kan. Saya udah nyerah, walaupun Ko Johan udah bujuk saya gitu kan, buat kita harus ngalah gitu kan, kita harus sabar, tapi saya tetap dengan pendirian saya. Pada saat itu saya coba untuk bujuk Casey ya. Saya tahu kalau dia tuh memang keras gitu. Saya berusaha, tapi memang keadaannya tuh pada saat itu memang dia keras hati. Kemudian saya tahu juga yang saya kenal Kevin tuh keras juga gitu. Jadi untuk coba untuk mendamaikan mereka supaya bisa berbicara tuh sulit. Akhirnya pada satu titik saya udah ya cukup frustasi lah, karena Kevin harus ke Jepang. Saya merasakan kalau misalnya dia ke Jepang tanpa ada pemulihan, dia bawa sakit hati. Saya khawatir kalau di Jepang dia akan mengalami depresi gitu, dan dia nggak ada yang menolong mungkin dari sana ya. Akhirnya saya berdoa. Saya coba puterin lagu rohani ya. Saya sadar kalau peperangan ini bukan hanya darah dan daging ya. Akhirnya saya berdoa, kemudian dengan iman saya kuatkan, kemudian saya samperin Kevin. Kev, coba kamu minta maaf sama Mami. Dia juga bersikeras ya. Kemudian saya bilang, Kev, demi pemulihan, apa perlu Papi sujud di kaki kamu? Saya bilang begitu. Akhirnya dia memeluk saya gitu ya. Memeluk saya, kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Terus kita datang sama Yesi, kemudian
saya juga nggak tahu ya sih ya, akhirnya luluh juga. Akhirnya kita di situ saling memaafkan, ya kita boleh saling terbuka gitu. Saya waktu itu ketemu sama hamba Tuhan dan dia bilang Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa, tapi itu nggak tahu tertahan oleh iblis, dosa, atau belum waktunya. Akhirnya kita didoain, terus udah gitu kita uji gitu kan, dan ternyata Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Dan akhirnya Kevin juga sempat ketemu dengan hamba Tuhan yang sama gitu kan. Akhirnya didoakan, setelah didoakan kita benar-benar pulih 100%, dan Kevin juga berubah 180 derajat, jadi anak yang lemah lembut, jadi anak yang bijaksana, peduli sama keluarga gitu, penuh kasih sayang. Dan itu nggak pernah kami rasakan selama Kevin, dari selama luka sampai sebelum pemulihan, kita nggak pernah merasakan itu gitu. Setelah kami mengalami pemulihan, tanggal 17 September akhirnya Kevin mau dibaptis bersama adiknya Feirin. Kami punya anak 3, yang Vincent udah dibaptis duluan. Ya puji Tuhan, kita juga akhirnya satu keluarga ikut kelas Discipleship 101 dan kami lulus bersama-sama. Seringkali orang tua memiliki ego yang tinggi, tapi kalau misalnya kita ingin dipulihkan, keluarga kita ingin dibentuk, kita harus merendahkan diri, karena di hadapan Tuhan semua orang sama. Luar biasa, terima kasih untuk saudara Yohan dan Yesi sudah bagikan cerita yang luar biasa buat kita, dan semoga kita semua juga semakin dikuatkan dalam iman ya, dan nama Yesus dipermuliakan. Baik, selamat pagi saudara semuanya, senang sekali kita semua bisa berkumpul semua di ibadah Gereja ICC hari ini. Saya Riki ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda juga yang baru pertama kali hadir di ibadah Gereja ICC pada hari ini. Selesai ibadah nanti kami ingin mengundang saudara untuk bisa ke meja informasi, karena kami punya special welcome gift untuk Anda ya. Dan selalu diingatkan sama kita bahwa untuk bertumbuh dalam iman akan Yesus kita membutuhkan orang lain. Dan dalam Gereja ICC Bandung kami semua rindu sekali saudara semua untuk bisa bergabung dengan komunitas-komunitas kecil yang dinamakan dengan iClick ya. Di sini kita bisa saling terkoneksi dan juga saling mendoakan, saling mendukung dalam doa dan bertumbuh di dalam iman pastinya. Dan untuk iClick ini sudah dibagi ke dalam beberapa kategori ya. Jadi jangan khawatir. Ini udah ada yang untuk single, married, senior, youth, college juga ada, dan sudah ada tersebar di berbagai lokasi. Jadi bisa disesuaikan dengan Anda. Jadi kami tunggu Anda semua untuk bisa daftar iClick di meja informasi ya. Dan berikutnya kami juga ingin menginformasikan untuk SOT, School of Theology dari City Harvest Church Singapura. Nah ini akan membuka kembali kelasnya di tahun 2024. Jadi bagi Anda yang memang mau daftar nih untuk jadi student internationalnya, sudah dibuka ya pendaftarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi ini last call buat Anda semua yang mau daftar untuk join di kelasnya. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti bisa juga menghubungi hotline ICC di nomor 081220222111. Ya, dan kami informasikan juga untuk ibadah minggu depan tidak akan dilakukan secara onsite. Dan kami menghimbau saudara untuk bisa join di ibadah online ya di YouTube channel kami di Inspire Community Center bersama dengan seluruh keluarga. Dan ibadah pertama di tahun 2024 yang akan jatuh pada tanggal 7 Januari ini akan kembali normal lagi onsite ya, jam 8, jam 10 dan jam 12 siang. Jadi sudah bisa onsite lagi dan nanti juga akan ada perjamuan kudus. Oke, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yopi. Kami undang untuk bisa bangkit berdiri. Silakan Pastor Yopi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Boleh kasih aplaus sama yang melayani ini, ada dari pagi, ada yang di atas juga, di Sunday School juga ada beberapa ya. Mereka di musimnya liburan tapi mereka bisa melayani, amin.
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur kami bisa berkumpul kembali di sini untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami semakin mengerti siapa Engkau, semakin mengenal siapa Engkau, dan pada akhirnya kami semakin berubah serupa dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, sebelum duduk kita say hi kiri kanan. Senang bertemu Anda hari ini. Oke, silakan duduk saudara-saudara yang baru pertama kali datang. Saya ucapkan selamat datang di ICC. Ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman. Saya kasih judul mengenal namanya. Dan saya bersyukur saudara bisa di sini. Waktu saya siapkan firman ini, saya sendiri sangat diberkati. Dan saya mau membagikan ini supaya kita sama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Nah, kalau bicara tentang nama, pasti di balik sebuah nama itu ada arti ya. Ada maknanya. Beberapa minggu ini, belakangan ini banyak jemaat kita yang melahirkan, punya baby ya. Saya pikir pasti setiap orang tua mikirin namanya yang bagus, anaknya apa. Karena pasti ada artinya. Ya. Tapi memang semakin kesini milenial namanya makin sulit ya. Dulu simple kan. Jadi kadang-kadang kita dari nama aja tahu ini keluaran berapa nih. Kayaknya tahun 2000 ini. Ya gitu. Tapi memang semua pasti pikirin orang tua pengen kasih nama yang terbaik. Bahkan kadang-kadang kalau sebuah perusahaan ingin mengeluarkan sebuah produk atau dia ingin menamai perusahaannya apa, dia pikirkan nama itu. Pasti ada arti makna di baliknya. Ya, contohnya kadang-kadang misalnya nih ada tulisan JNJ. Ini apa JNJ ya? Oh ternyata yang punyanya namanya Johan dan Janet gitu. Ya, jadi kadang-kadang singkatan-singkatan juga ada makna di belakangnya. Berarti di balik sebuah nama ada pesan yang ingin dikomunikasikan lewat nama tersebut. Nah, kebanyakan orang kenal nama saya Yopi. Tapi ada yang panggil saya Bapak, ada yang panggil saya Koko, ada yang panggil saya ya, ada yang saya panggil Abang. Nah, nggak ada yang panggil saya Bos. Tapi puji Tuhan beberapa kali ada yang panggil saya Bos. Waktu saya kasih uang lebih sama petugas parkir bilang, makasih Bos. Jadi kalau kita pengen dipanggil Bos, kita harus sering-sering kasih tips lebih. Ya, saudara pasti akan dipanggil Bos. Nah, tapi kalau anak saya panggil saya, wah ini beda. Karena saya hubungan sama anak saya beda. Dia panggil saya Daddy. Kalau istri saya, wah ini lebih spesial lagi. Istri saya punya panggilan intim buat saya. Saya nggak akan sebutin rahasia ini. Karena cuma istri saya yang tahu. Ya. Jadi semakin intim seseorang, ya, maka orang itu akan mengenal lebih makna di balik nama orang tersebut. Karena dia mengenal lebih intim dengan orang tersebut. Amin. Ya. Nah, kemarin beberapa minggu lalu saya klik Komsel, ada anggota Komsel yang ngobrol, ternyata ada beberapa yang suka pelihara anjing. Ya, mereka bilang peliharaan saya anjingnya Chihuahua. Ya, yang satu Poodle. Itu ada lagi namanya Pomeranian, apalah saya nggak ngerti lah. Ya, bahkan ada salah satu jemaat kita punya salon anjing. Dia lebih ngerti lagi. Ternyata banyak sekali nama-nama jenis anjing yang ada. Tapi saya percaya, waktu mereka kecil, mereka nggak tahu nama-nama ini. Mereka cuma taunya ini anjing, ini kucing. Ya, tetapi semakin mereka bertumbuh dewasa, mereka akhirnya tahu yang ini Chihuahua, yang ini Bulldog. Ya, tambah lama dia juga bisa membedakan ini Chihuahua saya, ini Chihuahua dia. Ya, karena semakin lama, ya, karena ada beberapa hal yang terlibat. Ada waktu,
ada ketertarikan, sehingga akhirnya ini menghasilkan membentuk sebuah koneksi, hubungan yang kuat, hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ya. Semakin kita mengerti, mengenal namanya, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan. Dua orang yang berbeda bisa panggil nama Tuhan yang sama, tapi pengertiannya bisa berbeda. Karena tergantung kedekatan orang itu dengan Tuhan. Ya. Pertama kali kita mungkin kenal, saya juga mungkin kenal Tuhan, oh dari si A, dari si B, oh ini Tuhannya dia. Tapi lama-lama kita semua bisa bilang, my God, Tuhan saya. Karena apa? Karena kita semakin mengenal siapa Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Nama sangat penting dalam Alkitab. Karena nama ini menggambarkan karakter seseorang. Kita tahu Tuhan kita itu Esa. Tapi dalam firman Tuhan kita lihat ada beberapa nama yang dia ungkapkan sama kita. Untuk menjelaskan siapa Tuhan sebenarnya. Nah, ada 3 nama utama dalam Alkitab. Boleh ditampilkan. Yehova, Adonai, Elohim. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, kalau ada Tuhan huruf kapital semua. Kalau dalam bahasa Inggris, L-O-R-D, kapital semua. Ini Yahweh, Yehova, Jehovah dalam bahasa Ibrani. Kalau ada tulisan L kapital, O-R-D kecil, Tuhan T-nya kapital, ini Adonai dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, Kurios. Kalau G-O-D atau Allah, ini Elohim. Dan dalam bahasa Yunani, Theos. Dari sini kita bisa dapat ada El Elyon, ya, ada Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, dan yang lain sebagainya. Ya. Penting untuk kita mengetahui arti, makna, pesan, nama-nama yang tertulis dalam firman Tuhan. Untuk apa? Sehingga memperkaya kita tentang pengetahuan, pengenalan kita siapa Tuhan. Karena kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Yang percaya, katakan amin. Nah, gimana kita bisa ngerti, bisa hafal atau mengenal nama-nama ini? Cukup banyak ya. Bahkan kata-katanya agak sulit. Bukan seperti biasa. Begini, beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama anak di sini, anak Aikid. Saya lupa siapa namanya. Ya, ternyata anak ini bisa ingat, dia suka dengan dinosaurs. Ya, jadi dia ingat yang ini namanya ini. Padahal nama dinosaur susah-susah. Saya juga nggak ngerti. Tapi dia hafal betul bentuknya, ini dinosaurnya namanya ini. Namanya ini, namanya. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian ada juga orang yang senang basket. Ya, ada yang di sini yang senang basket. Ada yang senang basket. Atau ada yang senang sepak bola. Jadi dia tahu persis ini namanya siapa. Dari tim mana. Bahkan dia tahu sepatunya ini mereknya apa. Ya. Atau yang kaum wanita biasanya ketika lihat postingan, lihat ada kue gitu ya atau makanan, langsung tahu ini tempatnya di mana. Padahal cuma bentuk kuenya aja sama mejanya. Tapi tahu ini pasti di kafe A, di kafe B. Luar biasa. Ya. Kalau kita bisa mengingat ini semua, seharusnya kita juga bisa mengingat nama Tuhan. Apa yang Tuhan jelaskan dalam firman Tuhan. Kalau ada waktu, ada ketertarikan, ada koneksi, maka kita akan mengenal siapa Tuhan. Sehingga pengertian kita semakin kaya akan Tuhan. Waktu kita menyebut nama Tuhan, kita tuh tahu Tuhan itu siapa. Karena kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan yang percaya, katakan amin. Beberapa waktu yang lalu saya lewat satu tempat, kata orang ini hotelnya, bagus. Tapi waktu saya lihat hotelnya biasa aja. Ya, dari luar kelihatan kecil, gitu.
Tapi kemudian saya punya kesempatan untuk tinggal, bisa nginep di sana. Ternyata waktu saya masuk hotel, wah, gede juga. Ya, ternyata masuk lagi, wah, ternyata luas gitu. Dari jauh kelihatan kecil, tapi ternyata semakin dekat sudah saya masuk, ternyata begitu megah dan begitu luas. Ya. Nah, saya punya Alkitab. Ini mungkin ukuran yang normal yang kita punya. Semua punya kan? Harus punya lah. Ya, yang mungkin sekarang di handphone lah ya. Tapi dulu kan ini ukuran normal. Ya. Tapi saya di sini punya yang besar ini. Ya, jarang yang punya ini. Kalau ini tulisannya, waduh enak sekali bacanya. Tulisannya gede. Ya, kalau untuk yang 50 tahun ke atas mungkin wah enak gede. Ini enak tulisannya jelas. Ya. Tapi saya juga punya yang kecil ini. Kecil. Ini Tante Meike kasih saya. Ini kecil banget ini. Susah banget bacanya. Ya. Tapi saya punya lagi yang paling kecil. Waduh, ini lebih susah lagi nih. Ya. Untuk baca yang kecil ini, nah, kalau mau jelas, saya harus pakai kacamata besar. Ini baru jelas. Ya. Saudara, apa yang mau saya sampaikan begini. Ya. Kita baca dulu firman-nya ya. Mazmur 34 ayat 3. Dikatakan begini. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan magnify the Lord. Magnify ini artinya memperbesar, membesarkan. Jadi kita harus membesarkan nama Tuhan. Bukan berarti kita bisa membuat nama Tuhan menjadi lebih besar. Karena Tuhan Maha besar. Tapi kita harus magnify. Karena seringkali kita mengecilkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi penting sekali untuk kita bisa berhenti sejenak. Kita memperbesar siapa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, gak ada yang tahu seberapa maha besar Tuhan. Gak ada yang tahu 100%. Kita baru tahu nanti setelah kita ketemu muka dengan Tuhan. Saudara ingat waktu Ratu Sheba datang sama Raja Salomo? Ya, dia bilang gini. Wah, setelah dia melihat, ternyata apa yang saya dengar itu jauh. Ya, apa yang saya lihat itu jauh lebih hebat daripada apa yang saya dengar. Gitu. Mungkin satu kali waktu kita ketemu sama Tuhan, muka dengan muka, kita bisa bilang, gila. Selama ini apa yang saya pikirkan tentang Tuhan. Karena Tuhan begitu besar. Nah, kita baru tahu nanti setelah ketemu Tuhan. Ya. Tapi saat ini, Tuhan mengizinkan membuka dirinya sebatas mana Tuhan ingin kita mengenal dia. Bagaimana kita ingin melihat dia. Dari mana? Dari firman Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mau ya, kita melihat dia, mengenal dia, mengerti dia. Sebagaimana Tuhan ingin dikenal, dilihat, dimengerti. Yang percaya katakan, amin. Ya. Berarti kita harus magnify His name. Ya. Kita harus luangkan waktu. Kita harus tertarik sama Tuhan lebih daripada yang lainnya. Kita harus tertarik nama Tuhan lebih daripada nama-nama yang lainnya. Kita harus memprioritaskan waktu lebih daripada yang lainnya. Yang utama untuk mengenal siapa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kali ini saya akan bicara tentang satu nama Tuhan, Elohim. Ya. Nah, saya akan mulai di 1 Samuel 17 ayat 26. Ini cerita tentang Daud waktu mau melawan Goliat. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kita tahu kan Goliat datang. Ya. Semua rakyat Israel sama Raja Saul juga takut. Ya.
Tapi kemudian Daud datang. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, Goliat itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Elohim yang hidup? Sementara semua orang takut, Daud begitu berani. Dia nggak takut, dia nggak cemas, dia berani melawan Goliat. Dia yakin sekali, dia punya Tuhan jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada Goliat. Mengapa? Karena Daud kenal siapa Tuhan. Bagaimana Daud bisa kenal Tuhan? Saat dia mengembalakan kambing domba. Dia bilang gini, kalau ada singa atau beruang datang, ya, nangkep domba saya akan kejar, saya akan hajar, saya akan lepaskan domba dari mulut singa atau beruang. Kalau dia nyerang saya akan kejar, saya tangkap janggutnya, saya tangkap, saya bunuh. Terus dia bilang gini, Elohim yang telah melepaskan saya dari cakar singa dan beruang. Jadi saat menggembalakan, saya percaya Daud pakai waktunya untuk merenungkan Taurat Tuhan. Memuji, menyanyi, dia buat banyak nyanyian dan melakukan perintah Tuhan. Kemudian saat Daud menghadap Raja Saul, Daud bilang gini, ini siapa orang ini? Goliat ini berani, saya akan hajar dia. Ya, luar biasa Daud. Saudara, menurut saya, salah satu penyebab utama mengapa orang dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, bingung. Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan. Karena hubungannya jauh daripada Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Nah sekarang apa yang kita bisa pelajari dari nama Elohim? Kalau kita lihat firman Tuhan, Elohim adalah nama pertama yang Tuhan sampaikan pada kita. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah yang menarik, kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Artinya Yesus adalah Elohim. Yang percaya katakan amin. Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tapi seringkali kita lupa bahwa Yesus bukan hanya juru selamat. Tapi Dia adalah Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ya. Kemudian ada lagi dikatakan Yesaya 35 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ya. Jadi Allah mencelikan orang-orang buta. Kemudian kita lihat Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertuduh. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru,
kurang lebih 35 kali dikatakan bahwa Yesus mencelikan, membuka mata orang-orang buta. Berarti Yesus bukan hanya juru selamat, tapi Yesus adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mencelikan mata orang-orang buta. Yang percaya katakan amin. Yudas 1:25 dikatakan demikian. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang apa artinya Elohim? Kita lihat di Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi Elohim ini adalah artinya kekuatan yang tertinggi, yang perkasa, maha besar, kuat, dahsyat. Kalau kita lihat Kejadian 1, pasal 1 sampai 31, itu hanya ada nama Elohim di sana. Dan diulang kali saya hitung nama Elohim, ada 31 kali. Ini sama seperti jumlah hari dalam sebulan. Ya, kalau kita lihat baca Elohim, 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 Elohim. Saudara, apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan lewat Kejadian 1 ayat 1? Tuhan mau sampaikan bahwa Tuhan kita itu maha besar, kuat, dahsyat. Tidak ada yang dapat menandinginya. Dia kekuatan yang paling tinggi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan kalau tidak ada, Tuhan sanggup menjadikan jadi ada dari yang tidak ada. Yang percaya katakan amin. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Setiap hari dalam sebulan 31 hari, kita mungkin akan mendapatkan tantangan. Tetapi Tuhan kita adalah Elohim. Dan itu Tuhan kita. Saat kita berdoa dalam nama Yesus, pemahaman kita lebih kaya karena kita mengenal siapa Yesus. Dia adalah Tuhan kita yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau seseorang jauh dari Tuhan, dia nggak kenal siapa Tuhan. Pada saat ada kesulitan datang, dia akan melihat masalahnya jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada Tuhannya. Tapi kalau orang semakin dekat sama Tuhan, ketika kesulitan dia datang, dia akan melihat bahwa Tuhannya lebih besar, lebih dahsyat dari tantangan yang ada. Yang percaya katakan amin. Ya. Pertanyaannya, apakah saudara kenal Tuhan kita ini? Nah, saya akan cerita sama saudara ya. Kalau kita baca di Alkitab ya. Ini luar biasa. Saudara, setelah peristiwa Bahtera Nuh, Tuhan bilang, oh saya akan membangkitkan sebuah bangsa. Ya, gitu. Yang jadi akan bangsa pilihan Tuhan. Kemudian Tuhan pilih siapa? Tuhan pilih Abraham. Berapa umurnya? Cicap go. 75 tahun. Dan bukan hanya itu, dia mandul. Kalau saya mau bangun sesuatu, ya bangun satu bangsa, saya nggak akan pilih orang yang 75 tahun. Saya pilih yang 25 tahun, yang kuat, yang pasti subur. Tapi Tuhan pilih Abraham yang 75 tahun, dan dia kasih janji Abraham yang nanti diganti namanya sama apa? Keturunanmu nanti akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Gak masuk akal. Oke lah, saya pikir nanti mungkin 76 tahun dia melahirkan. Ternyata enggak juga. Sampai umur 99 tahun, belum juga. Ditahan 24 tahun. Kemudian Tuhan ngomong lagi. Kejadian 17:6 ayat 8. Tuhan ngomong gini. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun.
menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Abraham telah tua dan Sarah udah mati haid. Ya, waktu Tuhan sampaikan ini, Sarah ketawa. Gimana mungkin? Ya, berahikah saya sama suami saya? Tapi Ishak akhirnya lahir pada saat Abraham umur 100 tahun. Sarah 91 tahun. Ini Elohim. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah itu ada masanya Musa. Ya. Tuhan bilang gini. Kemudian bangsa Israel ini akhirnya menjadi jumlahnya semakin banyak. Dia menjadi budak, kan? Oleh Mesir, kan? Gitu. Akhirnya semakin lama semakin banyak. Sampai Mesir juga takut. Terus Tuhan bilang, oke, Musa, sekarang kita cabut. Kita berangkat sekarang. Ya. Terus akhirnya kita tahu 10 tulah, kan? Ya. Mereka ini perang beneran ini. Ya. Mereka nggak pakai senjata loh. Nggak pakai apa-apa. Ya. Kemudian kita tahu waktu Tuhan panggil Musa, dia bilang gini, akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Setelah 10 tulah itu, Musa terpepet di depan Laut Merah. Di belakang pasukan Mesir. Mati ini, mampus. Gimana? Ya. Saya searching kemarin, kedalaman rata-rata Laut Merah itu 490 meter. Tuhan gimana? Tuhan bilang, laut saya akan belah. Lautnya belah. Mereka jalan di tanah yang kering. 490 meter. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Setelah itu, zamannya Yosua. Tuhan bilang gini, jangan kecut awak hati. Akulah Tuhan Allahmu yang menyertai kemanapun kau pergi. Mohon Yosua siap. Kan berapa kali Tuhan bilang, jangan takut, jangan gentar Yosua. Jangan takut, jangan gentar. Karena bagi Yosua, itu mungkin. Waktu datang ada tembok Yeriko. Wah, baru aja mimpin. Ya, berapa lama harus menghadapi tembok Yeriko. Tembok Yeriko ini ada 2 tembok. Tembok luar dan tembok dalam. Tembok luar tebalnya 1,8 meter. Tembok dalam 3,6 sampai 4,5 meter. Jarak tembok luar dan tembok dalam kurang lebih 3,6 meter. Jadi tebalnya itu 9 sampai 10 meter. Ini gimana? Kata Tuhan, tenang. Bawa aja trompet. Trompet? Bukan bulldozer, enggak. Trompet aja. Keliling 6 hari, diem aja. Hari ke-7, keliling 7 kali, tiup. Pakai trompet. Akhirnya tembok itu kabur. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Elohim. Setelah itu ini yang menarik. Gideon. Gideon lagi nyumput. Malaikat Tuhan datang. Saya akan pilih kamu untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Midian dan Amalek. Tapi Gideon, nggak mungkin. Gimana? Saya udah yang paling kecil. Nggak usah takut. Saya akan habisin semua orang Midian. Kata Tuhan. Ya. Tapi Gideon mikir ya, asa tuh mungkin. Gak mungkin. Tuhan boleh nggak? Saya mau ngetes dulu nih. Saya akan simpen bulu domba di atas tanah. Kalau esok hari bulu dombanya basah oleh embun, sekelilingnya kering. Ini bukti. Kau memang Elohim. Gideon tidur tuh. Bangun pagi kayaknya cepet-cepet dia lihat, wah ternyata bener. Bulu dombanya basah, tanahnya kering. Siap perang nih, tapi nanti dulu. Asa kurang yakin nih. Gak mungkin nih. Tuhan sorry, ini saya masih belum masuk akal. Bolehkah dirubah?
Sekarang bulu dombanya kering, tanahnya basah. Oke, dia tidur. Saya percaya yang kedua ini dia nggak bisa tidur. Begitu matahari pagi-pagi dia lari, ternyata benar. Ya. Bulu dombanya kering, tanahnya basah. Dia mau ngomong lagi susah. Mau gimana lagi? Udah bisa kah? Ya udahlah, Tuhan, siaplah aku pergi. Oke, kumpulkan semua pasukan. 32.000. Lawan 120.000 orang. Oke, siap. Mau berangkat nih? Tunggu dulu. Kebanyakan. Coba bilang yang takut pulang. Pulang 22.000. Tinggal 10.000. 10.000 lawan 120.000. Jantungnya mau copot Gideon. Gak mungkin. Tapi dia ingat bulu domba. Bulu domba. Pasti bisa. Oke lah, berangkat. Tunggu dulu, masih kebanyakan. Suruh ke sungai, suruh minum. Yang minum menjilat sama air. Itu yang aku pilih. Sisanya tahu saudara? 300 lawan 120.000 orang. Itu mungkin. Udah gitu? Oke, siap Gideon. Siap perang. Bagi 3 grup 100, bawa trompet, kendi berisi obor. Trompet! Iya, trompet. Dan kendi berisi obor. Bangsa Midian habis. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian malaikat datang sama Maria. Maria, kamu akan melahirkan anak. Gak mungkin. Saya belum bersuami. Ya. Terus malaikat bilang apa? Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Yesus sekali waktu jalan sama murid-muridnya, dia mau ngambil buah di pohon ara, tapi nggak ada. Yesus bilang, pohon ini tidak akan berbuah lagi. Langsung pohon itu kering. Murid-muridnya kaget. Mana mungkin bisa seperti itu? Waktu mereka sama murid-muridnya ada di danau, ada badai kan? Kemudian Yesus bilang, diam, tenanglah. Badai itu reda. Angin itu reda. Terus murid-muridnya heran. Ini siapa orang ini? Ya. Sehingga badai dan ombak pun tunduk sama dia. 5 roti 2 ikan. 5.000. Gak mungkin. Gimana bisa beli roti banyak ini? Ya, gak mungkin. Tapi airnya sisa 12 bakul. Air jadi anggur. Yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Kemudian Lazarus. Kita tahu Lazarus kan? Lazarus sakit. Kemudian ada orang yang mengabari Yesus. Yesus, Lazarus sakit. Dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Waktu datang Lazarus sudah meninggal. Tapi Yesus membangkitkan. Ibrani 1:8. Tetapi tentang anak itu, tentang Kristus, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ada satu lagi. Ada seorang ayah datang sama Yesus. Yesus, tolong, anak saya kerasukan roh sehingga dia bisu, dia kejang-kejang, mulutnya berbusa-busa. Ya. Terus Yesus bilang gini, Markus 9:21-23. Yesus tanya sama ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Yesus jawab apa? Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan kita bukan hanya juru selamat, tapi dia Tuhan yang sangat dahsyat. Dia mampu melakukan apa yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bahkan kalau tidak ada jalan, dia bisa membuat jalan.
Bahkan kalau tidak ada, dia sanggup menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Ini pesan Tuhan bagi kita semua. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Ya. Saya nggak tahu apa yang dihadapi saudara saat ini. Saudara mungkin punya masalah. Dan saudara harus menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang saudara punya, sepertinya nggak cukup untuk bisa menjawab masalah ini. Atau saudara harus menyelesaikan masalah ini mungkin hari ini deadline-nya. Atau mungkin nanti akhir tahun cuma sisa 7 hari. Kayaknya nggak mungkin punya. Pertanyaan saya, apakah saudara kenal siapa Tuhan? Apakah saudara kenal namanya? Mazmur 9 ayat 11 dikatakan demikian. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Kata mencari di sini artinya kita mendekat sama Tuhan. Kita pause sejenak. Kita sisakan waktu kita. Prioritaskan waktu kita. Untuk mengenal siapa Tuhan. Untuk mengerti Tuhan ini siapa. Semakin lama hubungan kita semakin dekat sama Tuhan. Dan juga akhirnya kita melakukan apa yang Tuhan katakan di sini. Dan kita akan kenal siapa Tuhan kita. Amin. Nah, saya percaya ini pesan Tuhan untuk kita. Ya, ini udah mau habis tahun ini kan? Ya. Seberapa dalam saudara mengenal Tuhan? Ya. Saya juga banyak yang saya belum ketahui tentang Tuhan. Tapi saya punya komitmen, saya harus kenal Tuhan lebih lagi. Ya. Tahun depan saya harus kenal Tuhan lebih lagi. Lebih. Karena itu yang Tuhan mau. Amin. Dan saya percaya ini berkat yang luar biasa kalau kita bisa kenal siapa Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita nggak takut. Karena kita punya Tuhan yang selalu beserta kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saya akan saudara, kalau pesan ini bicara sama saudara, saya mau masing-masing saudara bisa berseru sama Tuhan lah, dalam hati masing-masing. Ya, apapun masalah saudara. Mungkin saudara ada di situasi yang kayaknya nggak mungkin punya. Ya. Tapi kalau firman ini bicara sama saudara, apakah saudara percaya sama nama Tuhan? Apakah saudara sudah berseru sama Tuhan? Apakah saudara sudah mencari Tuhan? Kalau saudara nggak punya masalah, puji Tuhan. Tapi apakah saudara mau ambil komitmen untuk saya mau terus mencari Tuhan, mengenal siapa namanya? Biarlah Natal ini menjadi Natal yang berbeda buat kita. Kita semakin kenal Tuhan. Amin. Ya, masing-masing tunduk kepala. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Bicara terus pada kami semua. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Engkau sendiri yang bicara sama kita. Tuhan, saya mau berdoa untuk setiap kami yang mungkin punya masalah. Saat ini berada dalam situasi yang kayaknya tidak ada jalan, tidak tahu harus seperti apa. Apa yang mereka punya, waktu yang mereka tersedia, rasanya nggak mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi kami percaya nama-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengangkat tangan kami berseru kepada-Mu. Kami menyerahkannya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang mampu melakukan apa yang tidak mungkin. Tidak ada yang terlalu sulit bagi-Mu. Dan biarlah kami punya komitmen untuk semakin mengenal siapa Engkau Tuhan. Semakin dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah membuka jalan bagimu. Amin. Dalam nama Yesus. Dan dalam kesempatan ini juga, kalau saudara belum menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, saya pikir kalau masih bisa dikatakan hari ini waktu yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu itu datang. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau mendoakan saudara. Tapi ini tidak boleh menjadi paksaan, ini komitmen
dari saudara sendiri. Ini pilihan saudara, ini hidup saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Ya. Saudara bisa berdoa sama-sama ikuti kata saya. Bapa kami yang di surga. Saya tahu saya orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia keselamatan asalnya daripada Engkau. Kau Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa saya, menggantikan posisi saya. Dan mulai hari ini, hidup lama saya sudah berlalu. Saya hidup baru bersama dengan Engkau. Mulai hari ini, Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhanku. Namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Yopi. Mari kita akan akhiri tahun ini ibadah onsite terakhir 2023. Katakan kiri kanannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita bersyukur bahwa meskipun upah dosa adalah maut, setiap manusia yang lahir sudah lahir ke dalam dosa. Tapi Yesus diutus untuk menjadi penyelamat dan penembus kita. Sudah dapatkan ini? Yang sudah mendapatkannya boleh dinyalakan. Dan sebelum kita naikkan ucapan syukur melalui pujian, kita akan baca ayat dulu. Dalam Lukas 2 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Mari kita sama-sama katakan ini, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, selamatkan. Setiap dosa kita ditebus. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan setiap kita. Tuhan Yesus datang untuk mengutus setiap kita menjadi terang ke dalam dunia ini. Dan Dia adalah Immanuel. Dia akan menyertai setiap kita sampai kesudahannya, bahkan selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Malam kudus, sunyi senyap, Kristus anak Daud, Kristus
katakan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, untuk pemulihan. Tidak ada yang mustahil begitu. Kau telah datang ke dalam dunia ini menjadi terang ya Tuhan, supaya kami tinggal di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati. Kristus anak Daud. Yesus Tuhan. Kristus. Sekali lagi katakan Kristus anak Daud. Sekali lagi katakan Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Mari ambil waktu saudara. Tenang sejenak. Be still. Ucapkan syukur saudara. Izinkan Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kita. Kasih Tuhan. Dia Tuhan Allah yang mengasihi saudara. Tanpa keselamatan kehidupan kita sia-sia. Izinkan Roh Kudus bicara sama setiap kita. Kasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengutus Tuhan Yesus datang bagi setiap kami Tuhan, supaya damai sejahtera selalu tinggal dalam hati kami, karena kami tahu hubungan kami dengan Tuhan sudah dipulihkan. Tidak ada dosa lagi yang menghalangi kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas setiap jemaat hadir pagi hari ini. Apapun keadaan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau adalah Allah yang menjanjikan pemulihan. Yesus datang dikatakan bahwa Dia akan memberikan hidup, dan bukan saja hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahannya. Dan kami mengucapkan syukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengutus kami. Kau adalah terang dan kami adalah terang dunia. Kau telah mengutus setiap hamba-hamba-Mu, kami semua yang hadir pagi hari ini, untuk menjadi terang dalam keluarga, di marketplace, dimanapun Kau menempatkan kami. Biar banyak orang juga melalui kehidupan setiap hamba-hamba-Mu terima keselamatan. Dan kami tahu Engkau akan datang segera ya Tuhan. Dan janji-Mu, Kau adalah Allah yang menyertai kami sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucapkan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami terima semua kasih karunia-Mu. Izinkan kami memasuki tahun 2024 dengan ucapan syukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Makasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus, karena kami pulang dengan sukacita. Karena kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya pulanglah dengan membawa damai sejahtera Kristus yang tinggal di dalam kasih Tuhan dalam hatimu. Kau akan jadi berkat
bagi banyak orang sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Sampai selama-lamanya hidupmu memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang telah terima ini, sama-sama katakan amin. Katakan sebelahnya kiri kanan, Merry Christmas, God bless you. Dan sampai jumpa minggu depan di ibadah online di YouTube-nya ICC, dan ibadah kembali diadakan tanggal 7 Januari on-site dengan 3 kali ibadah. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Merry Christmas everyone.